Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Naila Citra dengan NIM 2300885. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah matematika lanjut, yaitu permutasi dan definisi determinan matriks. Oke, langsung saja. Apa sih permutasi itu? Nah, di sini ada definisi permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat menurut suatu aturan dengan memperhatikan urutan tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Nah, di sini yang perlu di-highlight adalah susunan tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Nah, kalau misalkan dikombinasi itu kan tidak memperhatikan urutan ya. Nah, di sini ada contohnya. Permutasi dari himpunan 1, 2, 3 itu adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan juga 3, 2, 1. Kemudian yang kedua ada inversi dalam permutasi. Di sini dikatakan jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi, itu disebut dengan inversi. Nah, diingat ya, lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Kita langsung aja ke contohnya. Nah, di sini terbagi menjadi dua ya, ada permutasi genap dan juga permutasi ganjil. Permutasi genap itu jumlah inverse adalah bilangan genap, sedangkan permutasi ganjil itu jumlah inverse adalah bilangan ganjil. Nah, di sini ada contohnya jumlah inverse dari permutasi 1, 2, dan 3 ya. Misalkan bilangan 1, angka 1 ke 2 dan angka 1 ke 3, kemudian angka 2 ke 3. Angka 1, tadi kan pengertian dari permutasi inverse permutasi itu kan bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Nah, 1 ini itu tidak sama dengan lebih besar daripada 2. Kemudian 1 juga nggak lebih besar dari 3. Berarti ditulisnya 0. Kemudian 2 tidak lebih besar dari 3. Jadi 0. 0 tambah 0 sama dengan 0, yaitu genap. Nah, yang kedua, 1 tidak lebih besar dari 3, 1 juga tidak lebih besar dari 2, maka ditulisnya 0. Tapi 3 lebih besar dari 2 kan, maka ditulisnya 1. 0 tambah 1, 1, yaitu ganjil. Kemudian 2 lebih besar daripada 1, tapi 2 lebih kecil dari 3 kan, maka ditulisnya cuma 1, karena tadi yang lebih besarnya cuma 2 ke 1. Terus 1 tidak lebih besar dari 3 kan, maka ditulisnya 0. 1 tambah 0, 1, sama dengan ganjil. Kemudian yang selanjutnya 2 tidak lebih besar dari 3 dan 2, tapi 2 lebih besar dari 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2, yaitu genap. Kemudian 3 lebih besar dari 1 dan 3 juga lebih besar dari 2, maka ditulisnya ada 2 kan, ada 2 yang lebih besarnya. Terus 1 tidak lebih besar dari 2 ditambah 0, 2 tambah 0 sama dengan 2, termasuk dengan genap. Terus selanjutnya 3 lebih besar dari 2, 3 juga lebih besar dari 1, itu ditulisnya 2. Kemudian 3 lebih besar juga dari 1 kan, ditulis 1. 2 tambah 1 sama dengan 3, sama dengan ganjil. Nah, jadi tadi kalau misalkan yang hasilnya jumlah inverse-nya adalah bilangan genap, maka dia disebut dengan permutasi genap. Kalau dia tadi hasilnya ganjil, maka disebutnya permutasi ganjil. Selanjutnya ini ada determinan matriks. Di sini udah ada matriks dari A yang berordo n kali n.
Dengan definisi hasil kali elementer A sama dengan hasil kali N buah unsur A tanpa ada pengambilan unsur dari baris atau kolom yang sama. Di sini ada contohnya, matriks A11, A12, A13 sampai dengan A33. Ini order 3 kali 3. Ada 6 hasil kali elementer dari matriks A, yaitu A11, A22, A33. Ini yang pertama. Kemudian A11, A23, A32. Ini yang kedua. Kemudian ada A12, A21, A33. Ini yang ketiga. Dengan yang terakhir A13, A22, A31. Nah, ini didapatnya dari mana? Pertama, kita tambahkan dulu dua kolom pertama dari matriks di sebelah kanan matriksnya. Ini kan dua kolom pertama ya. Kita tambahkan di sebelah kanan. Nah, ini kita didapatnya dari mana? Nah, yang pertama A11, A22, A33 itu kita dapat dari sini ya guys. Nah terus yang kedua ada A12, A23, A31 itu dapatnya dari A12, A23, A31. Terus A13, A21, A32 itu dapat dari sini. Terus ada A11, A23, A32 itu dapat dari sini. Selanjutnya A12, A21, A33 dapat dari sini. A13, A22, A31 dapat dari sini. Hasil kali elementer bertanda. Nah, ini kita perhatikan dulu ya guys. Perhatikan. Tanda positif atau negatif itu muncul sesuai dengan hasil klasifikasi permutasi indeks kolom, yaitu jika genap berarti bertanda positif dan jika ganjil itu bertanda negatif. Nah, di sini langsung aja kita lihat. Tadi kan di inversi permutasi itu dikatakan bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Ini kita lihat kan tadi ini indeks kolom ya. Kolom itu kan berarti yang ini 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, dan 3. Itu tadi kan 1 tidak lebih besar dari 2, 1 tidak lebih besar dari 3, 2 tidak lebih besar dari 3. Berarti kan dia sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, sama dengan apa? Genap. Kalau genap, sama dengan genap. Nah, kalau genap di sini kita lihat jika genap sama dengan bertanda positif. Berarti ini ditambahin di depannya positif. Cuman kan biasanya kalau positif itu nggak perlu pakai tanda ya. Nah, yang kedua, 1, 3, dan 2. 1 tidak lebih besar dari 3, 1 tidak lebih besar dari 2, tapi 3 lebih besar dari 2. Berarti cuma 1 kan? Nah, dia ganjil. Ganjil. Kalau ganjil, di sini keterangannya jika ganjil bertanda negatif. Jadi di depan sini kita tambahkan tanda negatif. Begitu juga seterusnya dengan yang ketiga, yang keempat, sampai dengan yang keenam. Jadi, misalkan A N kali N, maka determinan dari matriks A didefinisikan sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda matriks tersebut dengan notasi seperti ini ya. Yang selanjutnya ada contohnya nih, ada contohnya guys. Misalkan kita memiliki matriks A berordo 3 kali 3 seperti berikut. A11 sampai dengan A3 kali
A33. Maka cara perhitungan determinannya ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ini yang tadi, yang ke kanan arahnya, itu dijumlah semua ya guys. Dijumlah semua. Sedangkan kebalikannya, yang ke arah sini, yang dari arah kanan ke kiri itu dikurangi. Maka dia akan hasilnya A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32. Jadi kita klasifikasiin dulu nih yang dijumlahkan. Kemudian baru setelah itu dikurangi A13, A22, A31. Dikurangi lagi A11, A23, A32. Dikurangi lagi A12, A21, A33. Nah, seperti itu. Cara menghitungnya. Nah, selanjutnya di sini biar lebih jelas ada contoh soalnya. Contoh, diketahui matriks A sama dengan negatif 3, 4, 2, 2, 1, 3, 1, 0, negatif 1. Tentukan nilai determinan matriks A. Nah, maka penyelesaiannya, determinan A sama dengan, kita tulis dulu si matriks A-nya. Kemudian tadi kita tambahkan dua kolom pertama dari matriks di sebelah kanan. Nih, dua kolom pertamanya disimpan di kanan. Kemudian, menggunakan cara yang tadi, min 3 dikali 1 dikali min 1. Ditambah 4 dikali 3 dikali 1 ditambah 2 kali 2 kali 0. Nah, karena sudah habis langsung kita 1 kali 1 kali 2 dikurangi 0 kali 3 kali negatif 3 dikurangi negatif 1 kali 2 kali 4. Nah, ini kita simpan di sini. Kemudian dijumlahkan min 3 kali 1 kali min 1 hasilnya 3. 4 kali 3 kali 1, 12. 2 kali 2 kali 0, 0. Kemudian dikurangi 1 kali 1 kali 2, 2. 0 kali 3 kali negatif 3, 0. Min 1 kali 2 kali 4, negatif 8. Hasilnya 21. Jadi nilai determinan matriks A adalah 21. Nah, seperti itu teman-teman cara pengerjaan dari determinan matriks. Nah, di sini ada dua latihan soal yang mungkin bisa membantu teman-teman melancarkan kalian untuk belajar ya. Boleh dikerjakan. Nah, seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.